Bayangkan sebuah gua, gelap, sunyi, lembab, di sebuah pulau bernama Flores. Namanya Liang Buau, sudah lama digali orang. Tapi hari itu berbeda. Tahun 2003, sekelompok arkeolog menggali tanahnya. Lapis demi lapis, turun makin dalam ke masa lalu. Lalu skop mereka berhenti. Di sana ada tulang, sebuah tengkorak, kecil sekali, sekecil kepala anak 3 tahun. Tapi ini bukan anak-anak. Giginya sudah aus, tulangnya sudah dewasa penuh. Ini orang dewasa. Dan ini bukan kita, bukan manusia seperti kamu. Tingginya cuma 1 meter lebih sedikit, 1,06 meter saja. Otaknya sekitar 400 cc, kira-kira sebesar otak simpanse. Dua peneliti, Peter Brown dan Mike Morwood, menjulukinya Hobbit. Tahun 2004 mereka umumkan ke dunia. Tapi sebelum dunia kagum, dunia bertanya dulu. Satu pertanyaan sederhana. Makhluk apa ini sebenarnya? Dan jawaban pertama yang muncul justru yang paling masuk akal. Ini manusia biasa. Cuma sakit, kerdil, otaknya nggak tumbuh sempurna. Seorang ilmuwan senior, Teguh Jacob, yakin betul soal ini. Baginya, ini Homo sapiens. Cuma kebetulan tubuhnya tidak normal. Dan teori ini sempat sangat meyakinkan. Memang ada kelainan langka yang bisa membuat kepala dan tubuh tumbuh jauh lebih kecil. Sekilas, semuanya cocok. Tapi ada satu masalah besar. Di gua itu, peneliti tidak cuma menemukan tulang. Mereka menemukan alat batu, pisau kecil, ujung tombak. Bukan batu yang kebetulan tajam. Ini dirancang, dipukul berkali-kali, diasah. Ada jejak api di lantai gua, ada tulang hewan besar, bekas diburu. Sebagian tulang itu dipotong rapi, diburu, dikuliti, dibawa pulang. Makhluk ini berburu, makhluk ini memakai api, makhluk ini berpikir. Orang sakit tidak membuat alat sehalus itu. Orang cacat tidak berburu hewan raksasa. Ini bukan korban, ini pemburu. Dan bukan satu tubuh. Di gua yang sama ada sisa beberapa individu. Satu orang bisa kebetulan sakit, tapi satu kelompok selama ribuan tahun. Itu bukan penyakit, itu sebuah bangsa. Untuk paham, kita harus keluar dari gua sebentar dan bicara soal pulau. Ada satu pola aneh di alam. Saat suatu spesies terjebak di pulau, tubuhnya pelan-pelan berubah. Yang bertubuh raksasa menyusut, yang mungil malah membesar. Alasannya sederhana, makanan terbatas, ruang sempit. Tubuh besar jadi beban, bukan keunggulan. Yang lebih kecil justru lebih mudah bertahan. Ini bukan kebetulan, ini punya nama. Dwarfisme pulau. Hukum alam di tempat-tempat terpencil. Dan di Flores, ini benar-benar terjadi. Di pulau itu dulu hidup gajah, namanya Stegodon. Tapi gajah Flores menyusut, tinggal sebesar kerbau. Gajah kerdil. Dan yang kecil, mereka justru membesar. Tikus tumbuh sebesar kucing, burung bangau berdiri setinggi manusia. Pulau mengubah aturan main, yang besar mengecil, yang kecil membesar. Di lapisan tanah yang sama dengan si Hobbit. Kalau gajah bisa mengecil di Flores, kenapa manusia tidak? Disinilah tensinya naik, karena ada satu angka yang mengganggu. Makhluk ini hidup di Flores sampai sekitar 50.000 tahun yang lalu. Dan itu bukan angka biasa. Itu angka yang bikin merinding. Karena di rentang waktu yang sama, nenek moyang kita, Homo sapiens, mulai menyebar ke Kepulauan Nusantara. Artinya, kita pernah berbagi pulau ini. Dua jenis manusia berjalan di tanah yang sama, menghirup udara yang sama,
di Indonesia. Bayangkan saat pertama nenek moyang kita tiba dan menemukan bahwa pulau itu sudah ada penghuninya, manusia lain. Lalu, kira-kira di masa itu juga, Homo floresiensis menghilang, punah dari muka bumi. Tapi tunggu, dari mana mereka berasal? Ada satu tebakan yang menggoda, tebakan yang rapi. Jauh sebelum Hobbit, manusia purba lain sudah tinggal di sini, di Jawa. Homo erectus. Kita mengenalnya manusia Jawa. Ditemukan Eugene Du Bois di tepi Bengawan Solo. Mereka lebih tinggi, otak mereka lebih besar. Mungkin sebagian menyeberang ke Flores, lalu menyusul perlahan jadi si Hobbit. Tapi ada hal yang bikin semuanya makin aneh. Flores itu pulau, tidak pernah menyatu dengan daratan Asia. Untuk sampai ke sana, kamu harus menyeberangi laut. Laut yang dalam dan deras. Entah bagaimana, manusia purba berhasil menyeberang ratusan ribu tahun lalu, tanpa peta, tanpa layar. Teori manusia Jawa itu indah, tapi tetap ada yang tidak pas. Otak Hobbit terlalu kecil, bahkan untuk versi mini Homo erectus sekalipun. Terlalu kecil, terlalu kuno, terlalu aneh. Dan misterinya justru makin dalam. Coba bayangkan suasananya sebentar. Manusia setinggi 1 meter, memegang tombak batu, berdiri di sebuah pulau yang isinya komodo raksasa, tikus sebesar kucing, dan burung bangau setinggi dirinya sendiri. Pulau kecil, bahaya besar. Dan di tengah semua itu, manusia paling mungil dalam sejarah. Setiap hari berburu, bertahan. Sementara kita sekarang panik kalau sinyal HP tinggal 1 garis. Lalu tahun 2016, satu temuan menutup seluruh teka-teki di tempat bernama Mata Menge, masih di Pulau Flores. Peneliti menemukan fosil yang jauh lebih tua, bukan puluhan ribu tahun, sekitar 700.000 tahun. Dan fosil setua itu sudah mungil. Sudah kecil sejak dulu sekali. Jauh sebelum Homo sapiens menjajak Asia Tenggara, manusia mungil ini sudah menghuni Flores. Inilah jawabannya. Si Hobbit bukan manusia sakit, bukan Homo sapiens yang cacat, bukan sekedar manusia Jawa yang menciut. Dia spesies manusia tersendiri. Namanya Homo floresiensis. Selama ratusan ribu tahun, pulau ini membentuk ulang manusia. Pelan, sabar, generasi demi generasi, sampai lahir jenis manusia yang benar-benar baru. Pulau yang sama yang mengecilkan gajah, mengecilkan manusia juga. Alat batunya bukti dia cerdas. Gajah kerdil di sampingnya bukti pulau bisa mengecilkan. Fosil Mata Menge, bukti ini butuh waktu sangat panjang. 3 petunjuk, 1 jawaban. Kita suka merasa istimewa, satu-satunya manusia yang selalu ada, yang selalu menang. Tapi itu tidak benar. Kita bukan akhir dari sebuah garis lurus. Kita cuma satu cabang dari pohon yang dulu jauh lebih rimbun. Di sebuah pulau di Indonesia pernah hidup manusia jenis lain, punya tangan, punya api, punya cerita sendiri. Lalu mereka lenyap. Mereka bertahan ratusan ribu tahun, melewati kelaparan, badai, gunung berapi, lalu dalam sekejap waktu geologi hilang. Dan kita baru tahu mereka pernah ada setelah menggali sebuah gua gelap di Flores. Mungkin bumi ini nggak pernah benar-benar cuma milik kita.